Halo adik-adik, sampai jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen part yang kedua pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, video part pertama yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen itu kita membahas dua hal, yaitu yang pertama definisi nilai eigen dan vektor eigen, yang kedua bagaimana mencari nilai eigen. Nah, video part kedua yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, bagaimana mencari vektor eigen, dan yang kedua, mencari basis-basis untuk ruang eigen, dan yang ketiga adalah nilai eigen dari pangkat suatu matriks. Yang pertama, bagaimana mencari vektor eigen? Nah, vektor eigen dari A yang berpadanan dengan suatu nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Secara setara, vektor eigen yang berpadanan dengan lambda adalah vektor-vektor tak 0 dalam ruang penyelesaian dari lambda I kurang A dikalikan dengan X sama dengan vektor 0. Nah, kita sebut ruang penyelesaian ini sebagai ruang eigen dari A yang berpadanan dengan lambda. Nah, kita lihat contoh pertama ini, walaupun kita akan membahas tentang basis-basis, tapi kita sekaligus mencari vektor eigen. Jadi seperti apa? Coba lihat penyelesaiannya. Yang pertama, ya ini kalau kita mau mencari, kita cari dulu nilai eigennya. Nilai eigennya itu dari kita cari dulu lambda I kurang A-nya. Kita peroleh matriks seperti ini ya. Dapat matriksnya seperti ini. Lalu karena ini kita mau mencari lambda, berarti kita bawa dulu ini ke kita cari dulu determinan dari matriks ini ya untuk memperoleh polinomial karakteristik dari A. Nah, kita cari determinan. Jadi ini langkahnya sama dengan video pertama untuk mencari nilai eigen atau lambda itu. Nah, ini saya menggunakan ekspansi kofaktor baris yang pertama ya. Sebenarnya yang lebih mudah kayaknya kita gunakan kolom kedua, tapi terserah. Tapi ini Ibu gunakan ekspansi kofaktor baris yang pertama. Nah, lalu kita peroleh seperti ini. Polinomial karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 kurang lambda kuadrat tambah 8 lambda kurang 4. Lalu kita cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari A, berarti kita buat determinan dari lambda I kurang A itu sama dengan 0. Nah, tadi matriks determinan dari matriks itu adalah ini. Lambda pangkat 3 kurang 5 lambda kuadrat tambah 8 lambda kurang 4 sama dengan 0. Nah, lalu kita peroleh bentuk terfaktornya itu adalah lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi ini adik-adik perlu keterampilan untuk belajar memfaktorkan suatu bentuk polinomial ya adik-adik. Itu adik-adik ingat-ingat kembali materi ketika adik-adik masih SMA ya. Nah, jadi nilai eigen dari A itu adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Sehingga artinya ada dua ruang eigen dari A. Jadi ingat ya, karena ini lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, sehingga ada dua ruang eigen dari A. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari vektor eigen. Nah, menurut definisi, X sama dengan X1, X2, X3 adalah suatu vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda jika dan hanya jika X adalah suatu penyelesaian tak trivial dari lambda I kurang A kali vektor X sama dengan vektor 0. Perhatikan, sempat Ibu singgung juga bahwa ini merupakan nanti akan membentuk SPL yang homogen. Silakan adik-adik lihat kembali materi tentang SPL homogen. Kemungkinan SPL homogen itu memiliki, SPL homogen itu memiliki dua kemungkinan solusi.
yaitu solusi trivial dan solusi trivial plus tak trivial. Nah, itu silakan dilihat kembali. Nah, tapi sekarang ini di sini jika dan hanya jika suatu penyelesaian tak trivial, yang diminta adalah solusi tak trivial, berarti bukan solusi X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Oke. Nah, atau ya penyelesaian yang selain 0 ya, tak 0 ya, penyelesaian tak 0-nya. Nah, lalu sekarang kita tadi kita sudah dapat sorry ya, ini di sini coba saya tunjukkan. Nah, ini tadi kan kita dapat lambda I kurang A itu bentuk matriksnya itu seperti ini. Nah, lalu kita sudah dapat lambdanya, kita kembalikan pada bentuk lambda I kurang A kali X sama dengan 0. Ini adalah lambda I kurang A, lalu ini vektor X, dan ini vektor 0. Nah, sekarang, ini dari matriks yang tadi, kita substitusi nilai lambda sama dengan 2. Tadi kan kita peroleh nilai eigen itu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Kita substitusi ke matriks ke ini, ke bentuk ini. Ya, ini ke bentuk ini. Nah, jika lambda sama dengan 2, maka diperoleh, nah ini berarti kita substitusi nilai lambda sama dengan 2, ini kita peroleh 2, ini 0, dan yang ini negatif 1. Negatif 1, dan kita peroleh bentuk matriks seperti ini, matriksnya seperti ini. Lalu sekarang kita bisa, ini kan bentuk matriks koefisien dikali dengan matriks variabel sama dengan matriks konstanta. Kita bisa bawa ke dalam bentuk matriks yang diperbesar untuk mencari selesaian dari bentuk ini. Nah, ini kita bawa ke matriks yang diperbesar. Terserah adik-adik yang mau ini, tapi menurut Ibu lebih baik bawa ke bentuk matriks yang diperbesar. Lalu kita cari selesaiannya. Yang pertama, kita buat satu utama untuk baris pertama. Berarti ini 1/2 B1. Nah, ini bentuk seperti ini. Lalu kita buat yang ini 0, selain satu utama itu 0, maka B1 ditambah B2 dan B1 ditambah B3. Dan kita peroleh matriksnya seperti ini. Nah, ini diperoleh selesaian sebagai berikut. Berarti kalau kita misalkan X3-nya S, maka X1-nya itu adalah negatif S dan X2-nya itu adalah T. Oke, ini ingat-ingat kembali ya materi tentang operasi baris elementer, penyelesaian untuk mencari solusi dari SPL ya. Nanti dilihat kembali, diingat-ingat kembali. Oke, jadi vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk, jadi bentuknya adalah X sama dengan negatif S, T, S. Atau bisa ditulis juga sebagai ini S negatif 101 ditambah T 010. Ya, ini kita bisa bawakan seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan vektor eigennya. Jadi ini cara untuk mencari vektor eigen. Jadi sebelumnya adik-adik ketika mencari nilai eigen itu hanya sampai di lambda. Nah, ketika untuk mencari vektor eigen, maka kita substitusi nilai lambda yang sudah nilai eigen yang kita sudah peroleh itu kepada bentuk lambda I kurang A sama dengan vektor 0 itu. Nah, kita substitusi nilai lambda, kita akan peroleh ini vektor eigen. Nah, sekarang perhatikan bentuk dari vektor eigennya adalah seperti ini. Nah, berarti karena negatif 1, 0, 1 dan 0, 1, 0 bebas secara linear, kalau kita lihat seperti ini, maka vektor-vektor ini membentuk suatu basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan dengan lambda sama dengan 2. Nah, ini setelah kita lihat vektor eigennya, ternyata vektor eigennya itu ini vektor eigennya seperti ini, dan kita lihat ternyata vektor-vektor ini membentuk suatu basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2. Oke, bisa paham ya adik-adik?
Nah, sekarang kita lihat untuk lambda sama dengan 1. Tadi kan nilai eigennya ada 2. Lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Maka kita peroleh, kita substitusi nilai lambda sama dengan 1 ke sini. Dan kita peroleh seperti ini, sama seperti yang tadi. Kita bawa dulu ke matriks yang diperbesar. Lalu kita peroleh ini ya. Ya, ini saya yakin langkah-langkahnya adik-adik sudah belajar di materi sebelumnya ya. Nah, dan akhirnya kita peroleh selesaiannya adalah, ya ini kalau kita misalkan X3 dengan S, maka X1-nya itu adalah negatif 2S dan X2-nya itu sama dengan S. Nah, ini jadi vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda sama dengan 1 adalah vektor-vektor tak-nol yang berbentuk, ya bentuknya seperti ini. X sama dengan negatif 2S, S, S. Ini sama dengan S dikalikan dengan matriks negatif 2, 1, 1. Nah, ini setelah itu berarti sehingga matriks negatif 2, 1, 1 ini merupakan basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 1. Bagaimana adik-adik? Jadi tadi kita dapat nilai eigen, lalu kita substitusi nilai eigen untuk peroleh vektor eigen. Untuk kita peroleh vektor eigen, lalu kita bisa lihat bahwa bisa kita temukan basis dari ruang eigen yang berpadanan dengan nilai eigen yang kita pilih. Bisa paham ya adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikut. Begitu nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks A didapatkan. Nah, ini lihat ya, begitu nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks A didapatkan, kita dapat dengan mudah mencari nilai eigen dan vektor eigen dari sembarang pangkat bilangan bulat positif dari A. Jadi kalau kita sudah dapat nilai eigen, kita sudah dapat vektor eigen, maka kita dapat mencari nilai eigen dan vektor eigen dari sembarang pangkat bilangan bulat positif dari A. Nah, misalnya begini, jika lambda adalah suatu nilai eigen dari A, dan X adalah vektor eigen yang berpadanan, maka A kuadrat X sama dengan A kali AX. Nah, ini kita bisa tulis AX itu kan sama dengan lambda X. Lalu, karena ini skalar, lambda itu skalar, maka kita bisa berlaku komutatif. Karena ini lambda skalar ya, tapi kalau seandainya matriks tidak bisa ya, karena matriks itu tidak komutatif. Tapi karena ini skalar, maka bisa komutatif. Lalu kita buat seperti ini. Nah, AX itu adalah lambda X. Nah, AX itu sama dengan lambda X. Sehingga kita bisa tulis menjadi lambda kuadrat X. Nah, yang menunjukkan bahwa lambda kuadrat adalah suatu nilai eigen dari A kuadrat dan X adalah vektor eigen yang berpadanan. Sekarang perhatikan, lambda adalah nilai eigen dari A, X adalah vektor eigen yang berpadanan. Kalau kita kuadratkan A-nya, kita kuadrat, ingat ya, pangkat bilangan bulat positif, sembarang pangkat bilangan bulat positif. Ini kalau kita di sini kita misalkan kita kuadratkan dan kita peroleh bahwa ternyata kalau kita kuadratkan A-nya, ternyata nilai eigennya adalah lambda kuadrat dan X-nya itu adalah vektor eigen yang berpadanan. Nah, dari ini maka secara umum kita mempunyai hasil seperti berikut ini. Jadi ada teoremanya itu bilang jika K adalah suatu bilangan bulat positif, jadi lihat ya, K adalah suatu bilangan bulat positif. Lambda adalah suatu nilai eigen dari suatu matriks A dan X adalah suatu vektor eigen yang berpadanan, maka lambda K adalah suatu nilai eigen dari maka lambda pangkat K adalah suatu nilai eigen dari A pangkat K dan X adalah suatu vektor eigen yang berpadanan. Coba contoh. Carilah nilai eigen dan vektor eigen yang berpadanan dari A pangkat 7 dari A sama dengan ini kayaknya ada salah ketik ya. A pangkat 7 untuk A sama dengan 00, negatif 2, 121, 103.
Nah, perhatikan bahwa ini soal yang sama dengan contoh 1 ya. A-nya ini ya. Nah, ini berarti sesuai contoh 1 diperoleh bahwa nilai eigen dari A itu adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, ini kalau sesuai dengan contoh 1, jadi ini soal dari contoh 1 itu kita peroleh bahwa nilai eigennya itu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Sehingga berdasarkan teorema 1 yang tadi itu diperoleh bahwa lambda sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128 dan lambda sama dengan 1 pangkat 7 sama dengan 1 adalah nilai eigen dari A pangkat 7. Jadi perhatikan bahwa di sini lambda untuk A pangkat 7 itu adalah lambda yang ini di pangkat 7. Lambda yang untuk A itu kita pangkat 7 ya. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat. Contoh 1 juga menunjukkan bahwa negatif 101 dan 010 adalah 010 ini adalah vektor eigen dari A yang berpadanan dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan. Berarti sehingga berdasarkan teorema 1, vektor ini, vektor negatif 101, 010, dan 010 juga merupakan suatu vektor eigen dari A pangkat 7 yang berpadanan dengan lambda sama dengan 128. Bisa paham ya adik-adik? Jadi, kalau kita sudah peroleh nilai eigen dari A, kita ketika di pangkat A-nya pangkat 7, maka lambda untuk A pangkat 7 ini tinggal kita kuadratkan lambda yang dari A. Jadi 2, di sini 2 pangkat 7. Lalu begitu pula dengan vektor eigen. Vektor eigennya itu masih sama. Vektor eigennya masih sama dengan A. Hanya yang di lambda itu yang kita pangkat 7, sedangkan vektor eigennya itu sama dengan yang A. Jadi ini lihat baik-baik bahwa vektor eigen yang dari A ini juga ternyata vektor eigen untuk A pangkat 7 ya, juga merupakan suatu vektor eigen dari A pangkat 7 yang berpadanan dengan lambda sama dengan 128. Nah, selain itu contoh 1 juga menunjukkan bahwa negatif 211 adalah vektor eigen dari A yang berpadanan dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Nah, ini kalau untuk A. Bagaimana dengan A pangkat 7? Berarti berdasarkan teorema 1, maka vektor eigen dari A pangkat 7 itu juga negatif 211. Ya, ini ya, jadi kita bisa katakan vektor negatif 211 juga merupakan suatu vektor eigen dari A pangkat 7 yang berpadanan dengan lambda sama dengan 1. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham apa yang Ibu sampaikan? Oke, demikian penjelasan Ibu terkait nilai eigen dan vektor eigen untuk part yang kedua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.